Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan negara dan konstitusi. Pengertian negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut George Jelinek, bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Sedangkan menurut R. Djoko Suntono, bahwa negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan menurut C.H.A. Logeman, pengertian negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu atau berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja di dalam masyarakat tersebut. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Negara memiliki kewajiban tertentu terhadap orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya negara karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok, dan bekerja sama. Ada berbagai macam organisasi, dari organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan bermasyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat dan karakteristik khusus yang membedakan organisasi lainnya. Kita masuk kepada unsur-unsur negara. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur negara adalah satu, rakyat. Suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kedua adalah wilayah dengan batas-batas tertentu. Dan ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang masuk ke dalam wilayah dengan batas-batas tertentu adalah sebagai berikut. Wilayah suatu negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Walaupun ada negara yang karena letaknya tidak memiliki wilayah laut, seperti di Afghanistan, Mongolia, Austria, Hongaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut dengan ekstrateritorial. Termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah dengan negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Zona ekonomi eksklusif atau sering disebut dengan ZEE. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE.
Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam konferensi hukum laut, tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin. Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut. Kita masuk kepada sistem kewarganegaraan, bahwa berdasarkan praktek, secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh dari: pertama adalah berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau ius sanguinis, kedua berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli, ketiga berdasarkan asas ius sanguinis dan ius soli, keempat melalui naturalisasi atau melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Kita masuk pada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara yang pertama adalah memaksa. Artinya adalah negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang kedua adalah monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga adalah sikap mencakup semua. Dengan sifat ini bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Kemudian kita masuk pada tujuan dan fungsi negara. Tujuan dan fungsi negara yang pertama adalah bertujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Yang kedua adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi keamanan ekstern. Kemudian B, fungsi ketertiban intern, C, fungsi keadilan, D, fungsi kesejahteraan umum, dan E, fungsi kebebasan. Kita lanjutkan dengan konstitusi, bahwa kata konstitusi yang berarti adalah pembentukan berasal dari kata constituer, yaitu berasal dari bahasa Prancis yang berarti adalah membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Yang ketiga, dengan demikian konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Yang keempat,
Konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah cara pengaturan berbagai jenis institusi, kemudian jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi tersebut, dan dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Kita lanjutkan dengan perubahan konstitusi. Ada 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kedua adalah oleh rakyat melalui referendum. Ketiga adalah oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Dan keempat adalah dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Perubahan konstitusi tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu perubahan resmi, penafsiran hakim, maupun kebiasaan ketatanegaraan ataupun konvensi. Kita lanjutkan dengan perubahan konstitusi. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama, usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Berikutnya adalah setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga adalah untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Berikutnya adalah putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Sedangkan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bahwa secara garis besar perubahan tersebut adalah karena sebagai berikut. Pertama adalah UUD 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang berikutnya adalah bahwa UUD 1945 membawakan sifat eksekutif heavy, yaitu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Sedangkan berikutnya adalah perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada Pemda untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia atau HAM yang ada dalam UUD 1945 dirasa kurang memadai untuk mewadahi tuntutan-tuntutan perlindungan terhadap HAM dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Arus pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas kemudian mewarnai terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan dengan kewenangan tertentu Presiden. Bahwa kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh Presiden, setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan pertimbangan DPR, kemudian memberikan gerasi, remisi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan memberikan amnesti serta abolisi harus dengan pertimbangan DPR. Sedangkan pengertian gerasi adalah hak kepala negara
untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa menghapus seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat atau bentuk hukum tersebut. Sedangkan amnesti adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan dari tuntutan hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindakan pidana tersebut. Sedangkan abolisi adalah hak kepala negara untuk melakukan penghentian proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Hal tersebut karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Sedangkan remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam remisi, yang dikurangi bukannya masa tahanan, akan tetapi masa menjalani pidana. Rehabilitasi adalah suatu tindakan kepala negara dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang tersangka tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Demikian kuliah sore ini tentang negara dan konstitusi. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.